dalam Suara Dewan kali ini. Dan kali ini kami sudah mengundang anggota Dewan kita, sekaligus juga Wakil Ketua DPRA, yaitu Bapak Dalimi SEAK. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan ini juga memang ini sedang menuju ke pemilu tahun 2019, tepatnya di tanggal 17 April 2019. Nah, tentu juga berbagai persiapan sudah dilakukan agar pemilu berjalan dengan sukses, damai, dan juga aman. Nah, kemudian untuk topik kali ini kami mengangkat yaitu membangun partisipasi warga untuk tidak golput pada pemilu 2019. Nah, ini menjadi hal penting juga bagaimana masyarakat tidak golput, bagaimana masyarakat harus semuanya berpartisipasi untuk pemilu tahun ini. Nah, pemilu tahun ini merupakan sejarah baru juga untuk Indonesia karena memilih sekaligus antara Pileg dan juga Pilpres, yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRA di Aceh ataupun DPD di provinsi yang lainnya, dan DPRK. Nah, dengan 5 surat suara yang nanti akan didapatkan oleh warga saat mereka memilih, ya, sudah ketika mereka sudah ke TPS. Nah, apakah ini juga tidak rumit dengan pemilihan 5 suara sekaligus ini, Pak? Bagaimana menurut Anda? Ya, jadi gini, ini kan pemilu kali ini berbeda dengan pemilu yang lalu. Jadi bagi masyarakat ini memang agak rumit karena kan harus memegang 5 kertas suara. Nah, jadi jalan satu-satunya ya seperti KIP itu harus mensosialisasikan sebanyak mungkin gitu, karena penduduk kita rata-rata di Aceh ini penduduknya banyak di kampung. Nah, jadi mereka mungkin ya ada yang buta huruf, apalagi sekarang tidak mencantumkan gambar, tidak memperlihatkan gambar, jadi hanya nama. Jadi bagi ibu-ibu yang memang buta huruf, yang tidak mengerti membaca dan macam-macam, itu agak susah, kecuali nanti mungkin yang memang yang pemilih yang rasional, mereka juga akan lebih tahu. Jadi harapan saya KIP itu lebih banyak mensosialisasikan ke lapangan. Yang lebih berperan di peran KIP ini sendiri. Baik, artinya memang ketika nanti surat suara tidak menampakkan wajah, ya, tapi hanya nama ini, Pak, ya, itu juga mungkin akan membingungkan masyarakat, apalagi dengan mendapatkan 5 surat suara tadi. Nah, tapi mudah-mudahan sosialisasi terus dilakukan, ya, dan ini juga bagaimana memberitahukan masyarakat ketika nanti di 17 April 2019. Nah, lalu seperti apa peran dari DPRA sendiri untuk mendorong warga masyarakat agar tidak golput ini? Ya, jadi kami DPRA ini kan sering pulang ke dapil masing-masing. Nah, jadi saya berharap kawan-kawan pada saat pulang ke dapil itu mensosialisasikan pada saat mereka menemui konstituen mereka. Jadi bagaimana cara memilih, ya, bagaimana membuka kertas suara. Nah, mereka juga kadang-kadang di 5 kertas suara itu belum tentu 5-5-nya akan mereka gunakan dengan baik. Mungkin mereka sudah ada target, ya ini mungkin untuk DPRK saja, yang lain saya tidak mau tahu. Tapi ini harus kita jelaskan bahwa 5-5-nya mereka harus mengisi. Nah, karena ini untuk 5 tahun ke depan gitu. Nah, jadi jangan sampai mereka golput, ini akan rugi. Jadi supaya di 5 tahun yang akan datang mereka lebih mengetahui mana orang-orang yang bisa membangun ke depannya. Artinya ini untuk anggota Dewan harus pulang ke dapil masing-masing dan juga kembali memperkenalkan kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk tidak golput. Ya. Mungkin itu langkah yang konkret dilakukan oleh anggota Dewan. Iya. Tadi terkait dengan penyelenggara pemilu yaitu KIP. Nah, di sini mungkin seperti apa peran dari DPRA sendiri dalam tugas memantau, artinya ini melihat bagaimana selama ini KIP sudah melakukan segala proses mulai dari pemasangan juga bagaimana di 17 tahun datang ini agar pemilu dapat berjalan dengan adil dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Apa DPRA melakukan peninjauan di KIP? Ya, jadi DPR ini kan ada 3 fungsi, salah satunya itu pengawasan. Nah, jadi di DPR ini yang mitra kerja dengan KIP itu di Komisi 1. Jadi saya yakin dan teman-teman di Komisi 1 itu melakukan koordinasi setiap saat dengan KIP-nya, ya, agar mereka melakukan sosialisasi yang benar dan kontinu agar tidak banyak masyarakat yang golput. Saya pikir begitu. Ya, dari sejauh ini
seperti apa kinerja dari KIP sendiri, khususnya KIP Aceh ini, Pak? Ya, kita memang tidak bisa menuntut 100% mereka harus sempurna, tapi mereka sudah melakukan yang terbaik ya untuk kita, untuk di Aceh. Mudah-mudahan kita berharap masyarakat bisa menerima dengan terbuka apa yang disosialisasikan oleh KIP. Baik, dan Anda sendiri Pak Dolimim akan optimiskah bahwa pemilu di tahun 2019 ini di 17 April mendatang akan berlangsung dengan damai, adil? Ya, ini nggak berani jamin 100% karena di lapangan selama ini ya kita masih melihat ada perusakan APK ya, tapi kita tidak bisa menuduh siapa ya. Tapi itu sama seperti di 2014 yang lalu, 2009. Nah, jadi saya berharap KIP atau Panwas ya itu bekerja dengan maksimal, jangan ada pembiaran gitu. Nah, jadi sampai besok saya rasa ini masih ada perusakan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, ini di sini kembali ke peran Bawaslu sendiri nih Pak ya. Tadi KIP sudah bagaimana mensosialisasikan pemilu mendatang. Nah, kemudian bagaimana pula dengan peran DPRA sendiri untuk memastikan bahwa lembaga pengawas pemilu yang kata tadi agar tidak APK-nya yang sesuai, tidak dirusak, sesuai dengan tempatnya dan penggunaannya, ini dapat berjalan maksimal sehingga pengawasan jalan penyelenggaraan pemilu ini juga dapat lebih ditingkatkan. Ya, sama mungkin dengan KIP, jadi Komisi 1 juga selalu berkoordinasi dengan Panwas ya. Jadi mereka selalu memberikan masukan ke Panwas ya, agar di lapangan itu tidak pilih kasih gitu. Tidak pilih kasih, terutama misalnya seperti anggota dewan pulang ke daerah. Ada di kecamatan, di satu kecamatan itu boleh gambar ini berdiri, tapi gambar yang lain tidak boleh berdiri. Nah, ini pertanyaannya tentu Panwasnya tidak akurat dalam hal ini. Jadi antara kecamatan dan kabupaten ini tidak ada koordinasi. Jadi saya berharap ke depannya ya supaya ada koordinasi di antara kecamatan, petugas-petugas di kecamatan dengan petugas di kabupaten. Jadi aturan itu tidak ada beda gitu. Jadi saya berharap Panwas ini bekerja lebih maksimal. Lebih maksimal, dan sampai hari ini masih ada yang menurut saya yang hal-hal yang tidak benar, pembiaran. Jadi juga aturan itu harus dijelaskan dengan benar gitu. Karena begitu di lapangan kawan-kawan merasa bahwa itu sudah benar, tapi aturan di kecamatan mengatakan itu tidak benar. Nah, kita koordinasi ke kabupaten, bahwa di kabupaten bilang itu nggak apa-apa Pak gitu. Jadi maksud saya ini harus ada kesamaan. Kesamaan persepsi seperti apa aturan yang harusnya dilaksanakan. Namun juga harus ada koordinasi yang akurat antara dari pihak kecamatan, dari pihak kabupaten ataupun kota, bagaimana pelaksanaan pemilu ini, juga bagaimana aturan-aturan yang harus dilaksanakan di lapangan. Iya, benar. Baik, dari pemirsa di rumah kita akan break sejenak dan usai jeda berikut kami akan segera kembali.